Halo semuanya, kalian ada nggak sih yang ngerasa udah kerja keras, udah ngoyo sana-sini, tapi pendapatan segitu-gitu aja? Atau malah bingung, kenapa banyak orang lain bisa dapat peluang kerjaan atau cuan yang lebih banyak, padahal skill kalian tuh nggak kalah sama mereka? Nah, bisa jadi itu bukan cuman soal skill atau ijazah, tapi karena value diri kalian yang belum kebentuk atau belum kelihatan. Aku lagi ngomongin personal values alias nilai-nilai pribadi yang jadi pondasi bagaimana cara kalian berpikir, bersikap, dan menghadapi dunia kerja. Karena percaya nggak percaya, nilai-nilai ini tuh nempel di cara kalian bekerja, cara kalian berkomunikasi, cara kalian branding diri sendiri, dan ujung-ujungnya berdampak langsung ke, ya kalian tahulah, isi rekening. Jadi di episode ini kita bakal bahas tuntas personal values apa aja sih yang bisa membantu kita untuk naik level secara penghasilan ya tentunya. Plus tips simple untuk mengasah value-value itu supaya makin tajam. Dan semoga ini bisa bantu kalian untuk dapat peluang lebih gede ke depannya. Oke, kita mulai dari personal value yang pertama, yaitu tanggung jawab. Kalian pernah nggak sih kerja bareng sama orang yang awalnya tuh semangat, tapi ujung-ujungnya dia ngilang pas kerjaan udah mulai ribet. Nah itu contoh orang yang masih belum memegang nilai tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan soal ngerjain tugas doang, tapi soal bisa dipercaya, bisa diandalkan lah. Karena gini, di dalam dunia kerja ataupun bisnis gitu ya, orang tuh nyari partner, cari tim, atau freelancer yang bisa dikasih tugas tanpa harus diawasin terus-terusan. Jadi kalau kalian punya value ini, orang bakal mikirnya tuh, wah ini anak kalau dikasih kerjaan pasti beres. Dan dari situ jalan cuan kalian kebuka. Kalian diajak kerja sama lagi, dikasih project baru, bahkan bisa dapat rekomendasi mulut ke mulut, yang mana ini super powerful ya. Oke, sekarang gimana caranya meningkatkan personal value tanggung jawab ini? Coba biasain satu hal ini. Kalau udah janji, tepatin, sekecil apapun. Dan kalau kalian merasa belum bisa, bilang aja dari awal. Jadi jangan janji gitu ya. Daripada maksa sok sanggup tapi akhirnya ngilang, lebih baik jujur di awal. Disiplin kecil kayak gini, lama-lama membuat reputasi kalian naik. Lanjut, personal value yang kedua, growth mindset atau pola pikir yang berkembang. Ini tuh salah satu value yang paling menentukan deh, cepat atau lambatnya penghasilan kita naik. Serius, orang yang punya growth mindset itu nggak mandek. Dia nggak ngerasa kayak, skill gue udah cukup lah ini. Tapi justru berpikir, apalagi ya yang bisa gue pelajari biar level up, biar naik level. Karena di zaman sekarang ya, skill itu cepet banget usang. Yang sekarang jago editing pakai satu software misalnya, bisa aja ketinggalan besok kalau nggak mau belajar tools baru. Atau yang sekarang jago jualan di Instagram, bisa jadi kalah sama yang udah pindah ke TikTok atau platform lain. Nah, cara untuk mengasah personal value yang satu ini supaya meningkat, kalian bisa mulai dari hal-hal simple. Kayak misalkan cari tahu tren di industri kalian. Dengan cara ikut webinar, nonton YouTube, atau dengerin podcast-podcast gitu ya yang berhubungan sama bidang kalian tentunya. Satu hari satu pelajaran kecil aja udah cukup. Lama-kelamaan kapasitas kalian pasti nambah. Dan orang yang punya kapasitas lebih pasti punya nilai jual lebih. Lanjut, personal values yang ketiga, curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ini value yang bisa dibilang sering disepelekan ya, underrated. Padahal sebenarnya penting banget. Kenapa? Karena rasa ingin tahu itu bikin kalian gak berhenti di permukaan. Kalian gak puas sama, ya udah sih emang gitu, ya udah itulah adanya. Tapi kalian pengen tahu tentang kenapa, gimana caranya, apa alternatifnya. Contoh nih, kalian kerja di bidang marketing ya. Kalau kalian punya rasa ingin tahu yang tinggi, kalian tuh gak bakal cuman ikutin brief aja. Tapi kalian juga bakal kepo, kenapa sih target pasar kita kayak gini? Emang mereka butuhnya apa? Dan dari situ, ide-ide baru bisa lahir, inovasi muncul. Kalian jadi kelihatan beda, lebih dibanding yang cuman kerja sesuai SOP aja.
Nah, sekarang cara mengasah personal value yang satu ini, kalian bisa banget biasain untuk bertanya kenapa dan gimana kalau setiap hari. Jadi jangan takut kelihatan sok tahu atau kayak terlalu banyak tanya. Karena justru dengan bertanya itu, kalian bakal bisa lebih mengerti dunia kalian sendiri. Dan buat bos, buat klien, atau bahkan tim kerja kalian, orang yang aktif nanya itu kelihatan engage. Kelihatan, istilahnya, sangat terlibat gitu lah. Kelihatan niat. Dan itu adalah nilai jual yang mahal. Next, personal value yang keempat ya ini. Punya akal, bukan asal. Jujur ya, di era sekarang tuh kita gampang banget untuk ke-distract sama tren yang kelihatannya wah. Kalian scroll TikTok, terus lihat ada orang yang bilang, cuan cuman dari main HP doang. Atau investasi yang pasti untung. Dan banyak orang yang langsung ikut-ikutan tanpa berpikir panjang. Nah, disinilah pentingnya punya akal. Maksudnya, kita tuh mikir dulu, bukan asal gas-gas aja. Punya akal itu berarti kita kritis. Kita bisa menimbang, oke, ini beneran jalan buat gue atau cuman gimmick doang nih. Orang yang mikir yang gak asal-asalan tuh biasanya bisa mengambil keputusan yang lebih strategis. Dan gak buang-buang waktu, tenaga, apalagi uang untuk hal-hal yang gak jelas. Oke, sekarang tipsnya adalah simple sih sebenarnya. Setiap kali kalian mau ambil keputusan, biasain untuk tanya ke diri kalian sendiri. Dampak jangka panjangnya apa ya? Ini beneran cocok buat aku nggak? Kalau gagal, risikonya apa aja? Kalian nggak harus jadi ahli finansial, tapi kalian harus bisa mengerti logika di balik setiap langkah finansial kalian. Dan jangan males cari info ya. Kadang cuma butuh 15 menit, 10 menit untuk baca review atau tanya pendapat orang yang lebih mengerti. Tapi itu bisa menyelamatkan kalian dari keputusan yang ngaco. Next, personal values yang kelima, komunikatif. Kalian boleh punya ide yang cemerlang, keren banget, skill dewa, atau rencana yang canggih banget gitu ya. Tapi kalau kalian gak bisa menyampaikan hal itu, ide itu ke orang lain, ya sayang banget. Dunia ini tuh gak cuma soal bisa kerja aja, tapi juga soal bisa connect sama orang lain. Orang yang komunikatif bisa dapat peluang lebih banyak karena dia bisa ngobrol, bisa negosiasi, bisa presentasiin ide dengan meyakinkan. Dan bukan cuma ngomong doang ya, tapi juga mau didengerin. Kadang kemampuan kita untuk mengerti kebutuhan klien atau bos, itu justru bikin kita lebih valuable daripada orang-orang yang jago teknis tapi cuek aja gitu orangnya. Nah, cara ngasahnya gimana nih? Oke, latihan. Serius. Kalian bisa mulai dari ngobrol lebih terbuka sama teman, atau ikut diskusi, atau bahkan rekam diri kalian sendiri lagi ngomong gitu ya, biar kalian tahu gaya komunikasi kalian tuh kayak gimana sih. Dan jangan lupa satu hal yang juga penting, belajar cara mendengarkan. Komunikasi yang baik itu bukan cuma soal kita bisa ngomong, bisa menyampaikan pesan kita dengan baik dan komprehensif, tapi bisa menyimak dan menangkap maksud orang lain. Lanjut, personal values yang ke-6. Fokus sama tujuan. Ini penting banget untuk meningkatkan penghasilan karena realitanya tuh banyak orang yang pintar, tapi nggak fokus. Sedikit-sedikit ke-distract sama hal lain. Misal, awalnya niat nabung, kepancing sama flash sale. Atau mau ngerjain skill baru, malah nonton serial 10 jam berturut-turut. Sementara kalau kalian punya value fokus, kalian bisa stay on track. Kalian tahu arah kalian itu mau kemana. Jadi kalian gak gampang buang-buang waktu untuk hal-hal yang gak penting. Dan tahu kan, ada peribahasa waktu sama dengan uang. Jadi setiap jam yang kalian gunakan untuk belajar, untuk bekerja, atau bangun project pribadi misalnya, itu sebenarnya kalian sedang menambah potensi cuan untuk masa depan kalian. Nah, sekarang di sini tipsnya adalah bikin goals yang jelas dan pecah jadi langkah kecil. Misal, aku mau dapat penghasilan tambahan 1 juta per bulan dari freelance. Nah, dari situ kalian bisa turunin jadi
Aku pelajari skill A minggu ini, minggu depan aku mulai cari klien. Selain itu juga gunakan tools kayak to-do list, timer, atau bahkan teknik Pomodoro ya, biar nggak gampang ke distract sama hal lain. Dan satu lagi, hindari multitasking. Fokus sama satu hal, selesaikan, baru pindah. Lanjut, personal values yang ketujuh, profesional. Nah, ini dia value yang sering kali disepelekan ya, padahal efeknya tuh gede banget. Banyak orang yang berpikir bahwa profesional itu cuma tentang kerja di kantor dan pakai baju rapi. Padahal lebih dari itu. Profesional itu soal sikap kalian dalam bekerja, entah kalian ngantor, freelance, atau bahkan kerjain project, bisnis bareng temen gitu ya. Kalian baru bisa dibilang profesional kalau kalian niat, kalian tepat waktu, dan nggak ngilang tiba-tiba, plus nggak drama. Kalian bisa dikontak, bisa diajak ngobrol, bisa diajak kerja bareng tanpa ribet. Dan percaya deh, klien atau atasan tuh bakal loyal banget sama orang-orang yang profesional kayak gini. Contohnya gini, let's say kalian freelance design. Kalian ngirim revisi sebelum deadline, kalian ngerespons chat dengan cepat dan sopan, terus kalian ngasih hasil yang sesuai dengan brief. Klien bakal mikir kayak, wah kerja sama dia enak banget nih. Dan biasanya klien kalau udah kayak gini, mereka tuh suka banget ngajak kerja bareng terus. Bahkan bisa ngerekomendasiin kalian ke orang lain. Jadi dari satu klien bisa jadi pintu ke 5 klien berikutnya. Lumayan banget kan? Nah, tips untuk mengasah profesionalitas, kalian bisa mulai dari selalu set ekspektasi dari awal. Kasih tahu ke klien kalian butuh berapa hari, jam kerja kalian kapan, dan update progres secara rutin. Jangan tinggalin orang di read doang di saat kalian lagi banyak kerjaan. Komunikasi itu kunci. Lanjut, personal values yang ke-8. Punya prinsip. Oke, ini sedikit deep ya, tapi penting banget. Di dunia kerja ataupun bisnis, pasti ada momen-momen di mana kalian itu ditawarin hal-hal yang kayaknya menggiurkan gitu ya. Tapi agak nyerempet sama hal-hal yang bikin kalian gak nyaman. Bisa dari segi etika, bisa dari segi harga diri. Dan disinilah pentingnya punya prinsip. Orang yang punya prinsip itu kelihatan tegas, tahu apa yang dia mau dan apa yang dia gak mau. Gak asal-asalan nge-okein ambil semua tawaran. Terus juga berani nolak kerjaan yang gak sesuai sama prinsip atau nilai hidupnya, walaupun misalnya uangnya gede gitu ya. Jadi, kalau kalian punya karakter yang seperti ini, orang tuh bakal mikir kayak, oh ini orang punya integritas ya. Dan jangka panjangnya, kalian justru lebih dihargai sama orang lain. Karena kalian punya batas. Kalian bukan cuman asal dapat duit aja gitu, tapi kalian mau dapat uang tuh dengan cara yang benar. Dan ini bikin brand kalian, baik sebagai karyawan, sebagai freelancer, atau pebisnis, makin kuat. Nah, cara ngasahnya gimana? Oke, luangkan waktu untuk tanya ke diri kalian sendiri, nilai hidup apa sih yang penting buat gue? Hal kayak apa yang gak bisa gue toleransi? Dari situ, kalian bisa bikin batasan pribadi. Dan begitu ada tawaran kerjaan yang membuat kalian ragu, kalian tinggal cek ke nilai hidup itu tadi, cocok nggak? Kalau nggak, ya udah beranikan diri untuk menolak. Kalian nggak akan nyesel deh. Next, personal values yang ke-9. Sabar dan tahan mental. Oke, jadi gini. Jalan menuju penghasilan yang stabil, apalagi tinggi, itu kan nggak mulus ya. Kadang kalian udah all out, ngasih 100%, tapi hasilnya ternyata cuma 30%. Kadang kalian udah apply kerjaan kemana-mana, tapi belum dapet juga. Dan banyak orang yang nyerah di tahap ini. Makanya value diri yang satu ini tuh krusial banget. Sabar dan tahan mental. Bukan berarti kalian pasrah, tapi kalian punya daya tahan untuk terus bergerak, meskipun belum kelihatan hasilnya. Kalian kuat secara emosi, nggak gampang baper, nggak gampang ngedown, dan nggak langsung give up, menyerah ketika kalian ketemu tantangan. Kenapa ini bisa meningkatkan pendapatan? Karena orang yang tahan banting itu biasanya lebih konsisten.
Dan konsistensi itu kuncinya rezeki jangka panjang, guys. Kalian gak bakal bisa panen kan kalau gak mau nungguin proses tanam. Tapi kalau kalian mau sabar dan mau konsisten, kalian bakal tetap merawat lahan kalian. Dan suatu saat, kalian bakal bisa panen lebih banyak dari yang buru-buru nyerah. Jadi di sini tipsnya adalah jaga mental kalian kayak kalian jaga fisik. Istirahat yang cukup, punya support system, dan jangan bandingin progres kalian sama orang lain. Kadang jalan kalian lebih panjang, tapi hasilnya juga lebih manis. Dan terakhir, rayain progres kecil. Kalian udah dapat 1 klien, rayain. Kalian udah bisa beli alat kerja baru, rayain juga. Itu semua adalah tanda kalian bergerak maju, walaupun pelan-pelan. Next, personal value yang ke-10, problem solver. Nah, kalau ini value yang kelihatannya simple, tapi sebenarnya jadi pembeda antara yang cuman kerja doang sama yang dibayar lebih mahal. Kita tahu ya, di kantor atau di project apapun, di bisnis apapun, pasti akan ada masalah. Deadline mepet lah, kliennya berubah pikiran lah, sistemnya error lah, atau timnya lagi nggak kompak aja. Nah, kalau kalian jadi orang yang nggak panikan, nggak nyalahin orang lain, dan langsung mencari solusi, kalian bakal dilihat sebagai penyelamat, punya karakter penyelamat gitu. Dan itu mahal loh. Kalian tuh jadi orang yang bisa bikin suasana kerja jadi lebih tenang. Atasan atau klien kalian bakal ngerasa, wah kalau ada dia udah deh kita aman. Itulah kenapa banyak orang yang awalnya cuma junior, tapi cepat naik gaji karena mereka dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan ketika situasi lagi ribet. Nah, untuk mengasah personal value yang satu ini, kalian bisa mulai dari setiap kali ketemu sama masalah, jangan langsung panik. Tarik napas dulu, terus tanya ke diri kalian sendiri, oke, yang bisa gue lakuin sekarang apa nih? Ada pilihan apa aja? Terus biasain pakai mindset, cari jalan keluar, bukan cari alasan. Dan pelajari juga solusi dari orang lain. Kadang dari situ kalian bakal dapat pola pikir baru. Lanjut, personal value yang ke-11. Percaya diri. Nah, percaya diri ini sering disalahpahami. Banyak yang mikir kalau percaya diri itu kayak pede ngomong di depan umum, atau selalu stand out, tampil menonjol deh di antara yang lain. Padahal percaya diri yang dimaksud di sini itu adalah tahu value kalian, tahu kemampuan kalian, dan kalian bisa menunjukkan hal itu dengan sehat. Contohnya, kalian punya skill design, dan kalian tahu kualitas kerja kalian memang bagus. Jadi, ketika kalian menawarkan jasa kalian ke klien, kalian gak bakal ragu untuk bilang, harga saya sekian, karena saya bakal kasih hasil yang rapi, sesuai brand, dan bisa naikin engagement. Orang yang percaya diri itu bisa menjual dirinya tanpa terdengar sombong, karena dia punya bukti. Dan itu bikin orang lain lebih yakin untuk bayar dengan harga yang pantas. Nah, buat kalian yang pengen mengasah personal value percaya diri, kalian bisa mulai dari bangun self-awareness. Tulis skill kalian apa aja, pengalaman kalian, dan feedback positif yang pernah kalian dapat. Baca ulang itu kalau kalian lagi ragu sama diri sendiri. Terus latih cara kalian presentasiin diri. Entah di interview, di CV, atau saat pitching. Simulasiin dulu biar kalian makin lancar. Dan ingat, percaya diri itu bisa dilatih, bukan cuman bakat. Lanjut. Personal value yang ke-12. Fleksibel dan adaptif. Oke, ini penting banget untuk bertahan dan berkembang ya, terutama di era sekarang yang serba cepat. Dunia kan berubah, algoritma juga berubah, tren apalagi. Dan orang yang kaku, yang maunya pakai cara-cara lama terus, bakal ketinggalan. Tapi kalau kalian bisa fleksibel dan adaptif, kalian bisa mengubah strategi dengan cepat. Misal kalian jualan barang di Instagram gitu ya. Terus performanya turun. Nah, kalau kalian punya fleksibilitas dan adaptif, kalian pasti nggak bakal stuck. Kalian bakal belajar TikTok Shop misalnya.
Atau kalian kerja di bidang tertentu, terus industri kalian lagi goyang, kalian cepat-cepat upskill ke bidang yang masih rame. Inilah yang membuat kalian tetap relevan dan terus mendapatkan penghasilan meskipun situasi berubah-ubah. Nah, cara ngasahnya gimana sih? Jangan nyaman di satu zona aja. Tantang diri kalian sendiri untuk belajar hal baru secara rutin, ikut webinar, baca tren industri, atau ngobrol sama orang-orang yang beda bidang sama kalian gitu ya. Dan yang paling penting, buka mindset kalian. Gagal atau berubah arah itu bukan kegagalan, tapi bagian dari proses tumbuh. Fleksibel itu bukan berarti kita plan-plan, tapi tahu kapan harus bertahan dan kapan harus ganti strategi. Next, personal value yang ke-13, kreatif. Yes, kreatif itu bukan cuma soal jago dalam hal seni ya, jago gambar, jago desain, jago nyanyi. Kreatif itu soal cara berpikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Kalian bisa nemuin solusi unik, kalian juga bisa bikin ide yang nggak kepikiran orang lain, dan kalian bisa ngebungkus itu jadi sesuatu yang menarik. Itu semua bagian dari kreativitas. Dan kalian tahu, di era digital sekarang, ide yang fresh itu bisa banget dikonversi jadi uang. Entah itu bikin konten, jualan produk yang unik, bikin campaign yang viral, atau bahkan nyusun cara kerja yang lebih efisien buat tim kalian. Semua itu bisa bikin kalian dilihat dan dibayar lebih tinggi. Nah, gimana caranya mengasah kreativitas? Pertama, jangan takut berpikir aneh. Justru ide yang aneh itu kadang jadi pembuka jalan buat kalian. Latih otak kalian untuk brainstorming tanpa langsung ngejudge, tanpa langsung menghakimi, oh ini jelek, oh ini bagus, oh ini biasa aja. Dan jangan lupa cari inspirasi dari manapun, dari film, buku, ngobrol sama orang random, atau main ke tempat baru. Karena kadang insight yang kita dapat itu muncul pas kita lagi nggak cari kan. Kayak siapa di antara kalian yang sering kepikiran ide-ide baru kalau lagi di toilet atau di kamar mandi, ya kan? Next, personal values yang ke-14. Mau belajar dan terbuka sama feedback. Oke, ini salah satu value yang sering kali dilupakan ya sama orang yang udah ngerasa pinter. Padahal kalau kita pengen berkembang, satu-satunya jalan ya terus belajar. Dan bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dari masukan orang lain. Feedback itu ibarat cermin deh. Kadang menyakitkan, bikin nyesek, tapi sebenarnya itu ngebantu banget buat kita untuk melihat kekurangan dan potensi kita yang bisa ditingkatkan. Jadi, orang yang mau belajar dan gak defensif karena feedback, itu bakal tumbuh lebih cepat. Karena mereka cepat memperbaiki kesalahan, cepat beradaptasi, dan gak malu untuk upgrade diri. Dan itu yang bikin mereka jadi lebih valuable di mata perusahaan ataupun klien. Oke, tipsnya adalah jangan reaktif setiap kali kalian dikritik. Coba dengerin dulu, simpan, dan evaluasi. Kalau masuk akal, ambil. Kalau nggak relevan, ya buang aja. Tapi tetap dengan kepala dingin ya. Terus juga luangin waktu untuk belajar secara rutin, walaupun misalnya cuma 15 menit sehari. Baca artikel, tonton video yang edukatif, atau ikut kelas singkat. Gak bakal nyesel deh. Next, personal values yang ke-15. Disiplin. Nah, ini bisa dibilang salah satu value yang paling underrated, tapi efeknya tuh brutal kalau kita punya. Disiplin itu bukan soal kita jadi robot gitu ya, tapi tentang konsistensi dan komitmen sama apa yang udah kita mulai. Banyak orang yang semangat banget di awal, pas daftar kursus, pas mulai bisnis, pas mulai pengen jadi content creator, pas niat bangun pagi. Tapi 3 hari kemudian hilang semangat itu. Padahal pendapatan itu nggak datang dari semangat yang meledak, tapi cuma di awal sesaat aja. Pendapatan kita datang dari kerja-kerja kecil yang kita lakukan secara terus-menerus kan. Kalian bisa menulis tiap hari, upload konten tiap minggu, belajar skill baru setiap bulan, dan lama-lama
Itu semua ngumpul jadi hasil yang besar. Oke, sekarang cara mengasah personal value, kedisiplinan ya. Kalian bisa mulai dari hal kecil dulu. Konsisten, bangun di jam tetap, misal jam 5 pagi, kerjain tugas sesuai waktu, dan biasakan untuk selesaikan apa yang udah kalian mulai. Manfaatkan tools-tools yang bisa membantu kalian kayak to-do list, timer kerja, atau accountability partner. Karena kadang bukan kalian yang nggak mampu, tapi sistem kalian yang belum mendukung kedisiplinan itu. Lanjut, personal values yang ke-16 ya ini. Unik dan otentik. Nah ini dia, salah satu value yang makin kesini makin dicari ya. Apalagi di dunia digital yang isinya konten serba mirip dan template banget. Jadi orang yang unik itu priceless. Maksudnya gini, kalian punya cara ngomong sendiri, gaya berpikir yang berbeda, atau perspektif hidup yang gak semua orang punya. Nah, kalau kalian bisa embrace, terima keunikan itu bisa banget loh jadi pondasi personal branding kalian. Orang jadi inget sama kalian karena kalian banget, bukan karena kalian jiplak orang lain. Dan ujung-ujungnya, branding yang kuat sama dengan cuan yang makin gampang datang. Nah, cara untuk mengembangkan atau meningkatkan personal value yang satu ini adalah kalian bisa mulai dari kenali diri kalian sendiri. Apa sih yang bikin kalian beda dari orang lain? Tapi nggak usah maksa jadi orang lain ya demi dapat validasi. Kalian bisa nyanyi, atau pede tampil di depan kamera, atau suka desain, apapun. Terus, konsisten tunjukkan sisi unik itu di karya ataupun pekerjaan kalian. Bisa dari gaya nulis, cara presentasi, atau cara kalian menyelesaikan masalah. Karena orang yang otentik itu magnet. Mereka nggak jualan, tapi orang yang mencari mereka. Lanjut, personal values yang ke-17, kolaboratif. Aku paham banget ada masa-masa di mana kita pengen kerja sendiri aja gitu ya, biar cepat kelar. Tapi percaya deh, kemampuan untuk kerja bareng sama orang lain, itu value yang super penting kalau kalian pengen berkembang, terutama dalam hal karir dan pendapatan ya. Karena banyak banget kesempatan gede yang datangnya tuh lewat kerjasama. Project gede, klien gede, networking yang nggak bisa dinilai dengan uang. Semua itu biasanya nggak bisa kita kerjakan sendirian. Nah, orang yang bisa kerja tim, dengerin pendapat orang lain, dan nggak egois, itu lebih dipercaya. Jadi di sini tipsnya adalah belajar untuk komunikasiin ide kalian, tapi nggak pakai maksa ya. Terus juga dengerin orang lain ngomong, jangan cuma nunggu giliran kalian ngomong. Dan kalau misalkan ada konflik, selesaikan dengan kepala dingin, bukan drama. Orang yang bisa berkolaborasi dengan sehat itu bakalan cepat dilirik jadi pemimpin. Dan pemimpin itu biasanya digaji lebih tinggi. Lanjut, personal values yang ke-18. Punya passion. Ini bukan soal ngikutin passion doang gitu ya, tapi lebih ke kita punya api yang kelihatan banget setiap kali kita ngerjain sesuatu, ngelakuin sesuatu. Kita hidup, kita excited. Dan energi itu nular loh ke orang lain, ke atasan kalian, ke klien, bahkan followers kalian di media sosial. Orang yang kerjanya pakai passion itu biasanya hasilnya lebih maksimal. Bukan karena mereka paling pintar, tapi karena mereka ngerjainnya dari hati, dan itu kelihatan. Dan orang yang kayak gini tuh biasanya punya daya tahan yang lebih tinggi juga. Karena mereka kerja bukan cuma karena disuruh, bukan cuma karena tugas, tapi karena mereka memang suka, jadinya mereka enjoy. Nah, gimana caranya ngasah passion supaya tetap berfaedah dan bisa menghasilkan cuan gitu ya? Oke, cari irisan antara apa yang kalian suka dan apa yang dibutuhkan orang lain. Contoh, kalian suka bikin video? Ya coba bikin konten edukatif yang relate sama audiens. Atau kalau kalian suka ngobrol, asah jadi kemampuan public speaking atau podcasting. Dan ingat, passion yang dibentuk jadi skill itu sumber penghasilan yang sustain, yang bakal bisa bertahan untuk jangka panjang. Lanjut,
Personal values yang ke-19 ya, punya skill yang dibutuhkan orang. Ini sebenarnya udah jelas banget ya, tapi kadang masalahnya tuh bukan kita kurang pintar, tapi skill yang kita punya yang gak nyambung sama kebutuhan pasar. Ini banyak terjadi sekarang. Sebenarnya lapangan kerja itu gak sedikit, tapi gak gampang bagi perusahaan untuk mendapatkan kandidat yang cocok sama mereka. Kayak misalnya nih, sekarang kan yang lagi rame itu digital marketing, atau copywriting, atau UI UX design, atau coding, sampai data analisis ya. Dan kalau kalian ngerti itu, berarti kalian udah satu langkah lebih dekat sama peluang penghasilan besar. Skill itu ibarat alat perang. Semakin tajam alat kalian, maka semakin banyak medan yang bisa kalian masukin. Tapi ingat, bukan soal jago semua hal, tapi punya 1 atau 2 skill yang tajam banget dan relevan. Oke, sekarang tipsnya adalah pantau tren industri. Lihat di LinkedIn, di forum kerja, atau di iklan lowongan, skill apa sih yang paling sering dicari? Lalu, investasi waktu kalian. Dan kalau bisa uang, kalau memungkinkan ya, untuk pelajari skill tersebut. Bisa lewat kursus, atau buku, ataupun mentor. Dan jangan lupa, skill doang itu nggak cukup. Kalian juga harus tahu cara jualannya. Dan personal values yang ke-20. Punya etos kerja. Ini bukan tentang hustle culture yang menyiksa diri ya guys. Tapi lebih ke attitude kerja yang sehat dan bertanggung jawab. Kayak datang tepat waktu, ngerjain tugas sesuai deadline, mikir sebelum dikasih tahu, gak ngeluh setiap disuruh kerja sedikit lebih keras. Orang yang punya etos kerja bagus tuh cepet banget dapat kepercayaan. Dan once kalian udah dipercaya, biasanya kalian akan dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Nah, dari situlah pendapatan kalian bisa naik, karena kalian dilihat sebagai aset, bukan beban. Nah, terus cara ngasahnya gimana? Coba bikin sistem kerja yang jelas, bikin to-do list, pakai time blocking, dan atur prioritas kalian. Jangan menunggu mood, tapi bangun habit kalian. Dan yang paling penting adalah selesaikan apa yang udah kalian mulai, walaupun capek, walaupun bosan. Intinya gini, semakin kuat value diri kalian, makin gampang orang percaya dan menghargai kalian, termasuk dalam bentuk uang. Jadi daripada kalian sibuk, pengen cepet kaya, mending fokus dulu aja ke membentuk diri kalian. Karena duit itu mengikuti value, bukan sebaliknya. Oke, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat. Dan as always, terima kasih udah nonton ya. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.